Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari Engkau. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung.
kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, saat Anda membuka hati bagi Tuhan, Dia membuka mata Anda terhadap orang yang terhilang. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Bapa Kita. Kisah inspiratif. Allah berbicara kepada kita terutama melalui firman-Nya, Alkitab, tetapi terkadang Dia mengarahkan kita ke jalan-jalan yang tidak kita bayangkan. Gary Dougherty, seorang rekan kerja di RBC Ministries, sedang berjalan pulang dari gereja pada suatu petang ketika ia melihat seorang pemuda berjalan dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba di dalam diri Gary muncul hasrat yang kuat untuk berbicara dengannya tentang menjadi orang Kristiani. Awalnya ia ragu, tetapi kemudian ia berkata kepada orang yang sama sekali tak dikenalnya ini, "Permisi, saya percaya Allah ingin agar saya memberitahu Anda tentang bagaimana menjadi orang Kristiani. Saya baru saja menanyakan hal itu kepada ibu pacar saya," katanya, "tetapi ia tidak tahu caranya." "Maksud Anda ingin menjadi orang Kristiani?" tanya Gary. "Ya," jawabnya, "karena masih tak percaya." Gary bertanya kepadanya lagi, kemudian membagikan rencana keselamatan kepadanya. Malam itu, seorang pemuda memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebagian orang mungkin menyebut ini kebetulan, tetapi hal ini memiliki kesamaan Alkitabiah dengan Kisah Para Rasul 10, yaitu tentang Kornelius dan Petrus, 2 orang yang berhubungan dengan Roh Allah.
Tidak semua orang percaya memiliki pengalaman-pengalaman dramatis seperti itu. Tetapi jika firman Allah, doa, dan ketaatan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kita akan diselaraskan dengan pimpinan Roh dan kita akan siap untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tuhan itu baik, Tuhan adalah kasih, Tuhan menyayangi Anda. Allah telah menyatakan dirinya dalam Yesus. Semua ini telah kita ketahui. Di mana kemudian Anda membaca ayat-ayat dalam Alkitab yang sepertinya tidak sesuai dengan pemahaman Anda tentang Tuhan. Anda mungkin juga memiliki pengalaman dalam hidup yang sepertinya juga tidak sesuai. Anda tidak dapat menempatkan Tuhan di dalam kotak, Ia jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Beberapa bagian dalam Alkitab adalah misterius. Yesus berkata pada satu kesempatan, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengerti kelak." Yohanes 13 ayat 7. Terkadang pemahaman itu mungkin datang dalam hidup kita. Beberapa hal yang hanya akan kita pahami ketika kita bertemu dengan Tuhan. Anda dapat berdoa seperti berikut, "Tuhan, terima kasih bahwa bahkan ketika aku tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi padaku, aku dapat jujur kepadamu ketika aku berdoa dan mencurahkan isi hatiku kepadamu." Kisah 10 memberikan kisah yang menggugah tentang bagaimana seorang non-Yahudi bernama Cornelius berdoa untuk kebenaran. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberitahu dia untuk mengirim orang ke Yope untuk mengundang Rasul Petrus datang mengajarinya. Ayat 3-6. Saat para hamba Cornelius mendekat, Petrus bermimpi dan melihat kain yang diturunkan dari surga. Di dalamnya ada semua jenis binatang berkaki 4 di bumi, binatang buas, binatang melata, dan burung di udara, dan sebuah suara datang padanya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ayat 12-14. Beberapa orang berpendapat bahwa Kristus membersihkan semua makanan ketika Dia ada di sini. Jika itu benar, Peter tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia telah menghabiskan 3,5 tahun dengan guru dan mendengarkan semua instruksinya. Namun Petrus tidak menemukan petunjuk bahwa hewan najis sekarang dapat dimakan. Penglihatan itu awalnya membingungkan Petrus, tetapi saat cerita ini terungkap, makna sebenarnya menjadi jelas. Ayat 17 mengatakan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Ayat 19 menambahkan, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ayat 20. Rupanya, dalam perjalanan kembali ke rumah Cornelius, Tuhan menjawab renungan Petrus dan menunjukkan kepadanya arti dari penglihatannya.
Ketika dia memasuki rumah yang penuh dengan orang bukan Yahudi, Petrus berkata, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Ayat 28, penekanan dari saya. Artinya sekarang sangat jelas, Petrus tidak ada hubungannya dengan makanan. Itu adalah tanda bahwa Injil mulai sekarang diberitakan kepada orang bukan Israel. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.